Oke. Macam-macam. Oke, 1 menit lagi saya coba untuk ngerjain dulu. Siap Bun, siap. Udah? Oke, sudah? Siap Bun, siap dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung kembali untuk Laskar Himpaudi, Laskar PAUD di kelas PAUD Berdikari atau Teacherpreneurship bagian kedua untuk hari ini. Hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Kita memulai acara kita di pukul 10 hingga pukul 16 nanti. Hingga pukul 16 nanti. Dan hari ini kita akan menerima materi dari 3 orang narasumber. Yang pertama adalah dari Bapak Mas Rijal Umar dengan materi e-commerce and marketplace management. Kemudian itu di sesi pukul 10 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 13 hingga 14.30 ya. Pukul 13 hingga 14.30 sesi ke-11 yaitu portofolio review yang akan disampaikan oleh Bapak Mas Rijal Umar. Kemudian sesi terakhir, sesi ke-12 di hari ini akan disampaikan oleh Pak Dede Rusyadi dengan materi dengan tema membangun usaha dengan modal mandiri. Baik teman-teman Laskar Himpaudi, Laskar PAUD di seluruh Indonesia yang telah hari ini bergabung di Zoom meeting untuk PAUD Berdikari atau kelas Teacherpreneurs bagian kedua, yang telah hadir saat ini di angka 125 orang. Semoga hari ini kita bisa mencoba sampai 600 orang ya Pak Doni ya, semoga semuanya bisa hadir. Siap. Dan kembali saya akan mengingatkan bahwa hari Sabtu depan di tanggal 12 Desember 2020 kita akan sama-sama mengisi aplikasi KTA untuk seluruh peserta teacherpreneur yang berasal dari Indonesia bagian timur. Untuk itu teman-teman yang berasal dari Indonesia bagian timur mohon menyiapkan foto. Fotonya sudah disimpan di dalam HP atau sudah disimpan di dalam laptop, sudah di-save ya. Nanti tinggal mengupload gitu maksudnya. Nah, fotonya ukuran 3x4 dengan background warna merah dengan pakaian himpaudi, pakaiannya himpaudi warna biru polos, atau kalau kerudung putih jangan lupa, atau kalau tidak ada maka menggunakan baju batik himpaudi, jangan lupa pakai pin. Tetapi kalau tidak ada maka menggunakan pakaian bebas tetapi rapi. Kemudian jangan lupa setiap akhir sesi materi kita akan mengisi link presensi, kemudian akan foto bersama untuk presensi, dan jangan lupa juga untuk mengisi link pendaftaran. Untuk link presensi kita akan membedakan
dari masing-masing wilayah provinsi supaya tidak ada antrian di dalam pengisian link presensi. Karena kemarin ada beberapa kawan yang tidak bisa mengisi link presensi karena ternyata hanya karena ada antrian di dalam mengisi lisensi tersebut. Oke. Hari ini kita akan coba melihat apakah teman-teman sudah menggunakan ID card. Sudah memakai ID card boleh. Oh, keren banget. ID card-nya diangkat ya, ditempel di sini. Oke. Sip. Wah, keren sekali nih. Nanti kita foto bersama karena ini akan menjadi pelaporan kami ya. Pak Doni. Iya, coba di apa namanya? Ini kayaknya masih segar tapi baru 138. Nanti ya setelah sesi acara pertama ini, acara ini kita akan foto bersama menggunakan ID card ini ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mencetak ID card-nya, luar biasa. Kami mengapresiasi bahwa sudah sah teman-teman dari pertemuan pertama juga sudah saya semakin sah karena sudah memiliki ID card-nya. Dan oke, ada link pendataan dan jangan lupa yang mendapatkan sertifikat adalah yang telah membayar uang pendaftaran bagi kawan-kawan yang bukan dari Indonesia bagian timur dan yang mengikuti acara di setiap sesinya sebanyak 50% di link presensinya, di link absen. Dan link absen berlaku selama 2 jam. Jadi kalau sudah lewat dari 2 jam, teman-teman tidak bisa lagi mengisi link presensi. Mengapa kami memberlakukan itu? Karena ada kalanya kawan yang tidak masuk ke Zoom tapi hanya mengisi link presensi. Kalau kita memberlakukannya 24 jam atau full sepanjang Teacherpreneur ini ada, teman-teman bisa yang misalnya di hari pertama tidak ikut. Oke, kecuali yang menyusul ya Pak Doni, kecuali yang menyusul maka kita anggap menjadi bagian dari karena kami punya datanya. Oke, mungkin itu pengantar dari saya dan semoga semangat untuk berwirausaha dari kawan-kawan menjadikan kita ke depan menjadi lebih baik, kemudian kita mempunyai keahlian dan kemampuan lain selain dari menjadi guru PAUD yang luar biasa. Untuk itu kepada Bapak Mas Rijal Umar kami persilakan untuk ke-10 hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Yufi. Hari ini saya ada 2 session. Session pertama kelanjutan dari kemarin ya. Kita hari ini bicara tentang apa itu marketplace dan online shop. Itu nanti saya ingin highlight lah. Jadi Ayah Bunda, Bapak Ibu, Laskar Paudi semua itu paham apa itu marketplace, apa itu online shop dan sebagainya. Jadi biar bisa membedakan. Tapi menurut saya nggak penting juga harus hafal teori. Tapi yang jelas feature-nya apa dan bagaimana cara kerjanya mereka itu penting sih. Nah, sebelum saya lanjut, hari ini juga nanti jam 1 itu ada sebetulnya kan tentang portfolio review, sebetulnya modulnya ada yang udah saya lengkapin. Kalau yang modul udah dibagikan itu materinya tentang omnichannel, kemudian database customer database review manajemen. Nah, waktunya mungkin saya nggak akan banyak karena nanti juga akan hadir partner kita dari Wardah. Saya udah undang nanti jam 1 Wardah akan present, mungkin baru sisa waktunya akan saya present itu karena sebetulnya itu modul yang ke-6 itu sebetulnya yang itu tambahan, tapi minimal ayah bunda semua tahu gitu apa itu omnichannel, apa itu database management nanti, karena kalau pelanggannya makin besar itu database itu penting untuk dikelola dengan lebih baik. Nah itu aja sih. Nah oke, sebelum saya lanjut, sebelum saya bagi materinya, ada yang sudah mencoba tentang SEO kemarin tuh, yang kayak saya coba tuh apa? Kalau saya kan coba distributor daging Cikarang, saya bikin langsung dapat. Nih ayah bunda udah ada yang coba belum? Atau jangan-jangan masih nunggu-nunggu gitu ya? Atau mungkin karena sinyalnya masih susah? Udah ada belum? Atau yang
Ada nggak? Saya nggak tahu ya, karena dimatiin ininya. Oke, kalau nggak ada yang udah. Saya nggak tahu. Saya lihat pertanyaan nggak ada ya, belum ada ya. Nanti kita lihat deh. Saya udah coba sampling ya sebelum lanjut nih ke materi ya. Jadi, nah ini kira-kira nih ayah bunda nanti bisa kerjakan PR-nya gitu ya. Nah maaf sebelum ini saya coba share dulu screen ini dulu biar karena pagi ini biar kita press dulu biasanya kalau di highlight apa yang udah dikerjakan gitu. Nah ini sambil contoh tadi saya lihat ada peserta namanya kelompok belajar Al-Hikmah Balang Sembo ada ya. Saya lihat tadi di peserta kebetulan di nama ini saya lihat itu nama pesertanya saya lupa tapi yang saya lihat kelompok belajarnya kelihatan ini di sini Pak Doni. Pak Doni yang suaranya kelihatan. Kelihatan. Saya kelihatan. Nah ini ya Bunda nih. Nah ini PR-nya Ibu yang punya kelompok belajar nih. Nah, bagaimana nanti kelompok belajar Ibu itu ada nanti Google My Business-nya. Nanti saya coba highlight contoh bagaimana kita memulai ya. Nanti mudah-mudahan ada Facebook-nya atau fanpage-nya. Mudah-mudahan nanti juga ada YouTube-nya, minimal 3 itu deh. Ini penting, tapi kalau bisa ada juga yang dari Ibu, saya nggak tahu nih, saya belum cek nih ya, Al-Hikmah Surabaya malah nih ketemu ya. Yang tadi nih, yang Balang Sembo nih ya, ini tahu. Nah ini contoh ya. Kemudian tadi saya juga lihat ada peserta dari Bali, ini mau aja, saya random aja ya, maaf. Saya bermaksud membeda-bedakan nggak, karena kebetulan saya lihat itu nih ada juga nih, kelompok belajar, kelompok bermain ya, Giri Kusumah Badung. Nah ini juga ada datanya dari Kemendikbud. Yang malah sebelah kanannya malah puronya yang kelihatan. Yang keluar saya nggak masalah. Cuman kalau bisa, karena yang dicari itu kan udah kelompok belajar nih, ya harusnya yang ketemu itu kelompok belajarnya yang Ibu kelola. Saya tahu nanti Ibu siapa ya. Nanti kalau Ibunya mau speak up silakan. Bisa dibuka nggak? Itu nama yang di Giri Kusuma siapa tuh? Bisa raise up nggak? Raise hand nggak? Biar kita juga bicara dulu. Nanti pertanyaan ayah bunda kemarin tuh begitu Bu, ya. Jadi apa yang bisa dilakukan dengan pelatihan atau workshop kita selama 3 minggu ini? Ya ayah bunda nanti coba, nanti saya ajarin pelan-pelan. Mulai dari bikin Gmail-nya. Habis Gmail nanti kita bikin Google My Business-nya. Nah kalau udah Google My Business, nanti baru bikin apa? Channel YouTube-nya. Kalau sudah bikin channel YouTube, apalagi mau dibikin fanpage-nya. Paling udah akun Facebook, nanti kita bikin fanpage-nya misalnya. Atau nanti kalau saya nggak sempat, nanti mungkin Pak Doni bisa highlight nanti waktu materi dengan Pak Deni. Karena Pak Doni itu ada waktu untuk refresh ya. Jadi saya berharap nanti Pak Doni bisa bantu saya. Atau nanti saya juga kalau sempat nanti saya bisa join ya. Tapi paling tidak, ya bunda bisa mulai gitu. Mulai yang pertama tuh Google My Business. Itu penting dan paling simple. Kenapa? Google My Business itu kalau sudah terdaftar, itu akan muncul di peta, Bu. Di peta atau di Google Map maksud saya ya. Bukan peta yang dijual di pasar, tapi di Google Map maksudnya. Itu udah pop up tuh, ada pin up kayak gini nih, yang warna merah. Ataupun warna yang lain. Itu ada keluar nama sekolahnya. Atau nama TK, nama PAUD-nya. Kalau yang punya TK, nama TK-nya gitu ya. Jadi nih Ibu Ruth nih mau raise hand. Coba apa yang mau ditanyakan nih yang raise hand jangan nyentuh yang lain. Coba Bu Ruth nih itu bisa dibuka nggak tuh Pak Doni? Siap, oke, biar saya buka. Pagi ya. Jadi saya sengaja biar waktu saya sebetulnya nggak bisa agak fleksibel ya. Nanti siang saya juga bisa karena modul saya series. Bisa dibuka? Hilang tadi sih. Bu siapa tadi Bu Ratini ya? Ada raise hand, Pak. Bisa dibuka? Yang raise hand nggak kelihatan. Hilang lagi dia. Hilang lagi ya, oke ya. Kalau hilang ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau yang mau bertanya, ada yang mau ini silakan aja. Tapi kalau udah materi ya, kalau saya udah materi, jangan raise hand dulu. Nanti raise hand-nya setelah saya bilang oke silakan bertanya itu silakan raise hand. Biar nanti Pak Doni gampang nyarinya. Kalau nanti mencari peserta nanti kalau sampai 300 sampai 2 pusing juga Pak Doninya atau Bu Yufinya atau yang lain saya juga. Ini bertambah terus ya. Oke. Sebagai gambaran. Nah, saya ingin buktikan lagi ya, Bunda kan kurang yakin juga. Saya penasaran juga, benar nggak Pak Rijal yang bikin kemarin itu distributor daging Horeca? Kalau Horeca kemarin yang ini ya, yang saya kerjain tuh, ya,
Jadi biar ayah bunda tuh bisa ngerasain bedanya. Nah, saya kemarin yang baru saya bikin itu adalah Horeca Cikarang. Oke, ini Cikarang, ya. Nih, saya bukan. Nah, masih nomor 1 ya bunda. Ini belum saya kerjain. Saya baru kerjain cuma 1 kontennya. Masih nomor 1 tuh. Nah, itulah SEO ya bunda. Karena nanti tinggal kita membridgingnya dengan konten-konten. Nah, begitu juga sekolah nantinya. Nanti saya bilang kan, sekolah nanti di mana? Di Badung. Bisa aja keywordnya nih kelompok belajar terbaik di Bandung, bisa aja, nggak masalah, atau kelompok pilihan orang tua, macam-macam lah keywordnya ya. Jadi itu yang mungkin bisa dijadiin semacam. Tapi jangan lupa yang pertama bangun reputasinya dulu ya. Jadi enak tuh, udah gampang dicari orang, kemudian profilingnya nih, ayo bunda ya, nomor 1, nomor 2 itu yang saya buat kemarin. Tolong dicek, ini baru 21 jam, benar ya? Nih, coba lihat tanggal nih kalau ya bunda perhatikan ini baru diupload 21 jam yang lalu. Ini kelihatan di sini ya. Jadi bukan saya ngarang ya, jadi sama nih. Nah, ini depot sajinya sama kemarin namanya itu ya. Jadi ayo bunda nanti coba, silakan ilmu digital marketing itu nggak bisa dihafal. Walaupun ngelotok itu modulnya luar kepala, tapi nggak dicoba nggak ada hasilnya, percayalah sama saya. Jadi ilmunya digital marketing, terutama apapun yang lain sebetulnya sama, harus dipraktekkan, dicoba. Jangan takut untuk mencoba, nggak apa-apa. Dan ini semua gratis. Kalaupun kena take down, bikin lagi. Kalau misalnya salah, karena itu kita jadi pembelajaran buat kita semua. Saya pikir itu ya, buat pengantar saya pagi. Nah sekarang saya stop share-nya, saya kembali lagi share modul sekarang ya. Oke, saya masuk ke modulnya. Nah hari ini saya akan bahas karena materinya udah dibagikan ke peserta semua ya. Jadi saya seperti yang saya bilang kemarin, saya karena ini asumsinya modulnya kan biasa deliver beda hari dan kadang-kadang ada kok dulu beda seminggu. Nah, makanya modul-modul yang bagian yang penting itu selalu saya ulang ya. Tapi karena ini kemarin kita masih fresh, saya nggak akan terlalu membahas terlalu banyak, terlalu sering mengulang lagi karena saya pikir masih kemarin ya. Jadi saya nggak akan kalau yang tadi saya bilang ada berapa slide yang saya tampilkan lagi, itu menandakan itu penting untuk kita pahamin ya. Jadi ini data, saya ulangi lagi. Nah ini saya tolong ingat lagi. Artinya platform sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah itu saya tadi udah buktikan. Yang pertama itu YouTube. Yang kedua tuh WA ya, yang ketiga itu adalah Facebook dan Instagram, Twitter dan seterusnya. Oke. Nah tadi kenapa saya bisa tunjukkan tadi bahwa karena Facebook itu populer di Indonesia, artinya perlintasan, artinya trafficnya itu paling tinggi, sehingga dengan mudah kalau kita posting di YouTube itu cepat naiknya gitu, istilah kasarnya begitulah, bahasa sederhananya. Oke ya, ini sama kemarin saya udah bahas, saya nggak akan ini lagi berapa, biar mengingatkan ayah bunda semua data ini penting. Jadi kita kenapa menunjukkan data, biar kita paham profilingnya. Ini saya lihat ini growth. Kemarin kita bicara bisnis. Bisnis itu jangan terpaku kepada omsetnya dulu, jangan terpaku kepada jumlah customernya dulu. Yang penting adalah growth. Ya, yang penting kalau bahasa kitanya growth itu apa? Pertumbuhan. Kalau bahasa sederhananya lagi perkembangan. Itulah sederhananya. Selama bisnis Anda tumbuh, selama bisnis Anda berkembang, someday Anda akan sukses. Tetapi kalau tidak berkembang, nah Anda harus cari cara lain supaya bisa berkembang. Kan gitu sederhana kan? Nah, jadi nggak usah bikin ya ribet-ribet. Kemarin saya lihat tuh udah banyak tuh yang mencoba, Pak, saya udah ikut layan FastPay dan saya lihat sekilas ya. Nah itu coba saja, bikin brandnya, bikin Google My Business-nya, bangun reputasinya, bangun Instagram-nya, buat fanpage-nya, ada kalau mau Twitter-nya, bikin kalau mau TikTok, bikin TikTok-nya. Tapi kalau bisa, kalau bicara bisnis samakan namanya, gitu ya. Jadi kalau namanya Al-Hikmah semua. Jangan ini Al-Hikmah nanti pakai nama pribadi, orang bingung. Bagusnya sama karena Google akan mengidentifikasi itu, dia tuh satu grup. Ya, simpel ya. Itu tips dari saya. Jadi kalau bikin nama, jadi ada istilahnya NPA istilahnya. Jadi name, phone number dan address. Jadi kalau itu sama, Google juga begitu. Jadi kalau bisa nama,
telepon, dan alamat itu sama, dibuat sama. Jadi NPA, istilah itu standar ya, kalau dalam googling juga gitu. Jadi namanya dibuat standar. Anda buat nama di WA, di Facebook itu, di YouTube itu namanya, di Instagram itu namanya. Soal nanti ada punya akun lain, silahkan ya. Karena kan nggak dibatasin, kita boleh lebih akun dari satu kan. Itu saran dari saya. Jadi samakan, kalau bisa nomor HP samakan. Kenapa? Orang bisa nge-track, ini orangnya sama nih kan gitu. Kita ngeceknya juga gitu kan. Ya nomor HP-nya sama nih kan gitu ya. Alamatnya sama. Berarti ini yang kita bilang itu reputasi. Oke. Ini kemarin sudah saya bahas, saya nggak akan bahas detail ya. Ini cuma gambaran ini karena ini penting datanya buat anak ini. Saya ingin highlight ini lagi. Kenapa? Sekali lagi saya ingin ulang ini karena ini menurut saya ini adalah bagian yang penting buat kita pahamin semua. Jadi kemarin saya udah bicara STP ya, segmented, targeted, positioning. Jadi kita udah tahu tuh segmentasinya apa, targetnya apa, positioningnya apa. Jadi udah tahu ya mau target kelas menengah, kelas bawah, remaja, atau semua umur, terserah, tidak ada persoalan. Selama kita udah tahu memang itu sasaran kita. Jangan sampai kita bisnis nggak jelas. Mau apapun, sekolah pun juga begitu kan. Maaf nih, ayah bunda bikin sekolah atau kelompok bermain, kan jelas juga target pasarnya siapa. Apakah semua kelas, atau cuma mungkin kita fokus ke kelas menengah ke bawah, atau kelas tengah-tengah, kan bisa juga tuh. Di AB, kalau bicara marketing itu, maaf ya, mungkin yang belum pernah dengar, itu ada dikategorikan ada A, B, C kelas, ya, ada sampai D. Tapi umumnya yang dikenal ABC ya. Jadi, nah kelas A itu adalah kelas orang kaya lah, affluent market. Istilahnya orang kalau ngeluarin duit nggak mikir gitu. Nah kalau yang B itu kelas middle istilahnya. Middle class itu istilahnya orang bekerja yang kalau bicara mungkin penghasilannya sebulan dari say mungkin 7 juta atau 10 juta sampai 50 juta, itu B class misalnya. Nah, kalau di bawahnya itu mungkin ya istilahnya mama mungkin penghasilannya dia cukup untuk dirinya sendiri, atau istilahnya penghasilannya ya lebih kurang misalnya kalau sekarang diiniin mungkin sekitar 4 juta atau 3 juta sampai 10 atau berapa kira-kira range gitu. Nah, tergantung daerah ya, karena nah di bawahnya itu baru nanti di kelas istilahnya memang yang kalau di kelompok bawah lah istilahnya. Nah, kalau kita bisa mendefinisikan itu, kita bisa meng-create fasilitasnya sesuai kan gitu ya. Kemudian feature-nya atau apa itu kan disesuaikan. Nah, sehingga nanti akan jelas tuh kita mendefinisikan goal dan objektif kemarin saya cerita itu jelas ya. Jadi siapa yang kita sasar, produk atau jasa apa yang mau kita jual atau yang mau kita branding dan sebagainya. Habis itu baru kita identifikasi siapa pelanggan kita tadi dengan jelas ya. Nah, setelah itu baru kompetitor kita kalau memang ada pesaingnya, kita harus tahu juga. Karena dalam bisnis itu bukan hanya jualan, di sekolah pun ada pesaingnya juga kan. Baik pesaing yang secara langsung maupun tidak langsung. Maksud saya gitu. Karena gini, misalnya PAUD ya, kelompok bermain. Nah, kelompok bermain itu siapa pesaing, artinya yang menjadi kompetitornya, quote unquote. Kompetitor tuh jangan selalu dipandang negatif ya Bunda ya. Jadi kadang-kadang orang ini salah juga ya. Selalu menganggap kompetitor musuh. Enggak. Karena kompetitor itu someday bisa jadi partner. Karena kompetitor itu bisa juga membantu mengedukasi customer ya. Jadi mungkin saya bisa cerita sedikit. Kadang-kadang orang salah menerjemahkan term kompetitor. Kompetitor kalau saya memandang selalu positif. Karena bagi saya kompetitor satu, paling tidak kita membuat lebih efisien. Paling tidak kita men-challenge kita lebih kreatif. Nah, kalau bisa kompetitor itu harusnya bisa membesarkan kuenya. Ya, ibaratnya tadi kalau kuenya kecil, dengan adanya kompetitor itu bisa besar kuenya. Sambil contoh, mungkin Ayah Bunda bisa bayangkan apa itu contohnya kuenya makin besar. Contohnya dulu mungkin Ayah Bunda pernah dengar yang namanya minuman teh dalam kemasan ya. Awal-awal kan paling cuma dengar namanya teh sosro kan gitu. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Masuklah Coca-Cola dengan prestinya, masuk New Tea, masuk teh pucuk. Itu semua kompetitor memang satu sisi memperkecil market share, tapi satu sisi pasarnya juga makin besar. Hal yang sama juga terjadi di minuman air kemasan misalnya. Dulu orang cuma mengenal Aqua, makin banyak kompetitornya, pasarnya juga makin besar. Bahkan kalau kita ke desa-desa sekarang, ya bangga kita, itu nggak ada lagi kita menemukan kalau pesta-pesta itu pakai air dituang ke gelas, nggak ada. Udah
Aqua itu bisa survive karena positioningnya jelas. Makanya saya bilang Aqua itu positioningnya ABC class. Atau mungkin dia lebih fokus sekarang saya lihat Aquanya di AB-nya, kemudian untuk BC itu dia masuk fit di sini sebagai entry barrier untuk kompetitornya. Itu contoh ya, saya ini agak marketing strategi lebih advance ya, tapi paling tidak ayah bunda juga tahu itulah dalam pasar tuh apa itu market share itu gini, dari semua potensi penjualan kita dapat berapa persen, nah itu namanya market share. Tetapi market share ini akan bisa makin besar, kuenya makin besar kalau masyarakatnya makin diedukasi. Awalnya minuman kemasan, setelah diedukasi orang makin terbiasa. Itu namanya konsumennya makin besar. Walaupun tadi saya juga bilang, mungkin porsi market share kita makin kecil, tapi secara kuenya, porsi potongan kuenya kita makin besar sebetulnya. Jadi analoginya gini, mungkin ayah bunda bayangin kayak potongan pizza deh ya. Dulu awal-awal tuh potong pizzanya kan nih, kalah ya, saya gambar 10 cm aja. Tetapi karena adanya kompetisi, tuh dia bisa malah melebar menjadi 50 cm diameternya. Walaupun tadinya kita pasarnya cuman 30%, sekarang berkurang jadi 20%, tapi karena diameternya makin besar, tetap secara total slice-nya kita tetap makin besar gitu. Nah, itulah salah satu saya bilang kompetitor itu penting selama kita bisa menyikapinya dengan strategi yang benar. Kira-kira gitu ya. Kenapa saya paham ini? Karena saya dulu alhamdulillah di Coca-Cola dan di belajar tentang ilmu marketing ini ya. Jadi apapun kompetitor kita selalu kita men-challenge kita untuk kreatif untuk menjaga konsumen kita dan sebagainya ya. Jadi nanti itulah. Nah, selanjutnya kita tadi kemarin saya jelasin kita role-nya, peranannya, dan kemarin juga kita jangan lupa SEO dan SEM-nya. SEM itu yang iklan, SEO yang organik. Kemudian kita kelola sosial medianya, kemudian kita perhatikan kontennya, kemudian kalau yang mau mobile marketing silakan, tapi kalau untuk awal saya nggak nyaranin email marketing, mungkin awal-awal saya nggak nyaranin, tapi kalau mau grup aja lah, grup WA, grup Telegram, itu kemudian jangan lupa diukur. Nah ini aja konsepnya yang ayah bunda pahamin, apapun bentuknya bisa, mau personal, mau branding diri pribadi, mau branding sekolahnya, mau branding jualannya apa, mau jualan jasanya seperti apa. Contoh nih, ayah bunda kan sering juga nih, sekarang udah banyak nih saya lihat tuh ada SRC, ada payment point ya, ada juga malah Bank BRI membangun. Nah kalau ayah bunda branding, artinya Google My Business-nya dibangun, itu membuat orang makin trust. Ya, itu salah satu ya. Jadi mudah ditemukan orang secara aja kan orang gampang kan mencari ini contoh mengisi top up pulsa misalnya yang nggak punya online, dia kan cari yang terdekat. Nah kalau rumah kita atau tempat kita gampang ditemukan, kan orang bisa mampir ke tempat kita. Itu contoh sederhana aja ya. Jadi saya lihat bisnis ini peluangnya macam-macam, tergantung ayah bunda kreativitasnya mau seperti apa. Nah, ini saya ingetin lagi nih, sekali lagi, minimal kalau mau eksis di era digital ini, minimal kalau bisa tadi saya bilang ada Google My Business-nya, ada Facebook-nya atau fanpage-nya, ada Instagram-nya, ada Twitter-nya. Mungkin Twitter kalau kurang nyaman silahkan nggak dipakai. Dan saya bilang tadi YouTube. Kenapa YouTube penting? Di Indonesia YouTube itu nomor 1 ya dari sosial media yang banyak yang digunakan ya. Kemudian website silakan. Kalau berikutnya nanti saya kemarin sudah bahas juga. Nah ini minimal ini nih ya. Jadi Google My Business sama channel YouTube-nya ada 5 poin ini kalau bisa. Tapi kalau Twitter-nya saya yakin memang saya sering diprotes, Pak Twitter tuh kadang-kadang ada kontennya yang kurang bagus, ya silakan. Saya tinggal sebetulnya kita bisa filter juga, tapi oke lah, saya nggak mau debating juga. Nah di bawahnya baru ada chatting application untuk kita berinteraksi dengan pelanggan kita. Nah sebelah kanan ayah bunda silahkan seperti saya bilang kemarin, mau memakai apa saja, Tokopedia, Shopee, Bukalapak silahkan. Nah, baru mau dibantu dengan website, silakan untuk lebih bagusnya sama Pinterest dan LinkedIn dan lain-lainnya. Ada juga aplikasi yang lain, bisa TikTok dan sebagainya. Ini cuman salah satu contoh framework-nya yang saya mudah. Nah, ini baru masuk nih. Pak, sekarang apa itu marketplace, Pak? Kan gitu ya. Apa itu e-commerce itu? Nah, sebetulnya kalau secara teorinya IDEA itu Indonesia E-commerce Indonesia, Asosiasi E-commerce Indonesia, itu dia menyebutkan bahwa apa yang dibilang e-commerce adalah perdagangan atau fasilitasi perdagangan produk atau layanan menggunakan jaringan komputer seperti internet dan jaringan sosial media. Nah, itu yang didefinisikan sebagai e-commerce secara umum.
Nah, artinya perdagangan bisa dilakukan dengan mobile, seluler itu. Kemudian ada transfer dana secara elektronik, dia bisa memfasilitasi pembayaran secara elektronik. Kemudian ada manajemen rantai pasoknya, artinya stoknya bisa dijelasin berapa stoknya, kemudian pengirimannya seperti apa, kemudian ada juga proses pemasaran secara digital atau digital marketing. Kemudian, nah ini saya bilang pemproses transaksi secara online. Jadi semua transaksi bisa dilakukan secara online, jadi dibayar setelah masuk keranjang gitu ya, harus di payment. Nah itu semua dilakukan secara online, nggak perlu datang ke tokonya. Kemudian pertukaran data elektronik (EDI) biasanya nih biasa transaksi lah dengan elektronik. Kemudian sistem dan sistem pengumpulan data otomatis kalau yang sekarang dikenal dengan big data. Nih secara teorinya inilah konsep umum apa yang disebut dengan marketplace ya. Saya nggak mau debating Pak teorinya gini. Nah, sekarang pertanyaannya ya Bunda, Pak, saya harus bikin online shop dulu atau e-commerce kan gitu ya. E-commerce itu yang saya bayangkan marketplace ya. Jadi biar gampang, apa itu marketplace yang gampang kita lihat? Itu adalah tadi saya bilang ada Tokopedia, ada Shopee ya, ada belanja nih, belanja udah di take out ya. Nanti saya harus ganti modulnya nih nggak ada lagi karena ada Bineka dan sebagainya. Tapi yang umum dipakai orang untuk ayah bunda tuh banyakkan Tokopedia, Shopee, Bukalapak atau Tokopedia, Shopee, Lazada. Nah kalau orang ini khusus pakaian anak-anak sama wanita kalau saya nggak salah. Tapi ini termasuk top 10 dari marketplace yang laris. Atau mungkin ada yang lain tuh, ada juga yang baru, silakan. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya, Pak, saya harus bikin online shop atau marketplace? Saran saya lebih gampang ikut marketplace dulu. Kenapa? Kita itu semua dalam hitungan menit, 3 menit itu bisa selesai. Kita bikin toko di situ. Ya, siap digunakan, ya, biayanya gratis atau mungkin kalaupun ya jauh lebih murah, kemudian trafficnya tinggi, ya, dan sebagainya, kemudian tidak butuh keahlian yang tinggi, lebih sedikit SDM dan seterusnya sampai dukungan promosi dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau bikin online shop sendiri nih, ya, bikin website katakanlah distributor daging Cikarang, saya bikin namanya mungkin deporsaji.com misalnya, online shop, bisa kan? Nah, tapi itu bisa, tidak ada persoalan. Tapi saya harus butuh daya orang untuk mengelolanya, bikin developernya, bayar hostingnya, itu kan mahal. Kalau sudah terlanjur, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk pemula, bagusnya kita pakai marketplace dulu, atau mungkin pakai sosial media dulu kan, gitu. Jadi kalau ada pertanyaan gitu, tapi kalau mungkin pasar ya, apakah mungkin di Bali mungkin ada pasar Sukawati ya, kalau di Bali yang terkenal itu misalnya. Nah itu ibaratnya marketplace itu seperti pasarnya, kita nyewa tempat di pasar itu. Kalau toko online itu ibaratnya kita buka toko atau buka jualan di garasi kita, atau mungkin kita bangun ruko, ya kan, analoginya begitu. Kenapa? Saya bilang kalau di pasar itu udah jelas trafficnya rame kan. Orang datang ke situ rame, setiap orang yang berkunjung rame, dan dia ada program di situ, dan semua orang rame-rame jualan di situ, ibaratnya begitu. Nah, PR kita nanti adalah bagaimana orang datang banyak ke toko kita, kan gitu aja, analoginya sama. Nah, itu makanya kemarin saya ajarin gimana nanti sinergi antara online shop kita dengan sosial media, bagaimana SEO-nya, bagaimana toko kita mudah ditemukan orang, bagaimana produk kita bisa ditemukan orang googling sesuatu ketemu toko kita. Nah, itu baru PR-nya SEO nanti. Memang ya, jadi itu yang perlu saya jelasin secara konsep apa itu online shop, apa itu marketplace ya. Dan marketplace ini kalau dulu ya memang banyak bakal duit, sekarang masih relatif ada tapi lebih cenderung terkendali lah. Dulu memang gila-gilaan, sekarang tuh lebih selektif, mereka buat program ya. Nah itu kita mana aja kalau yang saya lihat lagi rame sekarang kan Shopee sama Lazada nih, karena Shopee nomor 1, Lazada nggak mau kalah. Ya, Lazada duitnya kencang juga, dia iklannya, programnya juga banyak. Blibli juga gitu ya. Blibli ini grupnya Jarum nih yang punya sama tiket.com tuh satu grup dia. Saya nggak akan bahas siapa ownernya atau apa, tapi yang jelas gunakanlah semaksimal mungkin yang bisa bermanfaat atau sesuai dengan produk yang kita jual. Ya, itu silahkan aja. Saya nggak akan menyarankan. Tapi kalau bicara yang populer di Indonesia yang banyak dipakai, ya Bunda juga tahu, banyaknya pakai Shopee, Tokopedia, Bukalapak atau Lazada. Saya tahu saya itu.
Ya, tapi kalau yang lain, oh saya lebih nyaman di sini Pak, ya silahkan saja. Saya nggak akan memaksa ya Bunda. Nah, jadi secara strategi pemerintah juga fokus ya tahun ini targetnya 10 juta UMKM harus go digital. Jadi kalau saya nggak salah kemarin waktu bulan Juni itu masih ada shortage atau kekurangan target itu 1 juta UMKM yang belum go digital. Sehingga semua kementerian dan lembaga diminta oleh pemerintah membuat program, apakah itu BUMN, kementerian, ataupun perusahaan swasta dengan CSR-nya dan sebagainya, termasuk kita ini bagian dari itu. Jadi kalau bisa banyak membantu ini, kalau makanya Telkomsel mau membantu ini untuk tahun depan juga, karena ini programnya sangat relevan dengan programnya pemerintah tadi, saya bilang. Ya, jadi nanti ini nanti insya Allah tahun depan akan lagi banyak program-program dari pemerintah untuk mendukung UMKM go digital atau istilahnya roadmap e-commerce Indonesia itu. Kenapa? Pasarnya memang terus tumbuh dan inilah salah satu untuk bisa kita bertahan di setelah pandemi ini karena memang kelompok UKM dan UMKM itu sebetulnya yang lebih tangguh walaupun juga gampang juga kalau dia nggak bisa mengantisipasi gampang juga susah juga dengan kondisi COVID karena pasarnya memang kan terbatas. Makanya pemerintah kan banyak launching program. Saya nggak bicara program pemerintahnya, tapi pemerintah paham bahwa sektor inilah yang salah satu bisa membuat kita cepat pulih dari kondisi COVID-19 ini ya, COVID-19 ya. Nah, kemarin saya sudah bahas ini, saya nggak akan highlight lagi. Ini juga udah saya highlight. Saya lebih contoh nanti ke best practice saja, biar ya Bunda paham bagaimana mengelola marketplace yang baik dan benar dan bagaimana mengintegrasikannya dengan saya bilang tadi kita punya sosmed, kita punya WA, nah itu yang penting. Jadi kalau kita ayah Bunda Pak, ini saya nggak laku-laku nggak masalah. Saya bilang kemarin minimal ayah Bunda bangun reputasi dulu. Kenapa? Kalau kita orang udah tahu produk kita nih, ya maaf, udah tahu produk kita, tetapi kan dia masih ragu nih, benar nggak orang? Nah dia bisa belanja. Karena di marketplace itu ada yang disebut dengan escrow account. Apa itu escrow account? Escrow account itu adalah akun penampungan. Jadi uang itu akan belum masuk ke rekening kita penjual kalau barang yang dibeli itu belum diterima oleh pembeli. Jadi pembeli harus mengokekan dulu bahwa barang dibelinya sama dengan yang dia pesan. Nah baru nanti uangnya masuk ke rekening kita sehingga kan aman kan. Nah itu salah satu benefit kalau kita menggunakan marketplace tadi. Tapi kalau misalnya kita udah nyaman, tadi saya bilang kemarin waktu saya cerita Sostel misalnya itu 100% cuman lewat WA dan rekening langsung. Tapi percaya, kenapa? Kami membangun digital reputation, kami nggak pernah bohong. Tapi kalau yang ragu-ragu awal-awal misalnya susah, ya marketplace salah satu solusinya. Dia saya produknya bagus nih ya, misalnya nih saya yakin lah, saya lihat ya teman-teman di Indonesia Timur itu di daerah NTT, NTB itu banyak kerajinan-kerajinan yang keren-keren sebetulnya. Ya, ayah Bunda bisa jual itu, ya jual dengan nah, strategi nanti saya jelasin bagaimana ininya best practice-nya. Itu kita ngikutin hashtag yang populer. Jadi kalau ada kerajinan, craft, misalnya Indonesian craft, ikutin hashtag-nya itu ya. Itu salah satu kita bisa dilihat orang, bisa ditemukan orang. Selain kita membangun brand yang saya ajarin kemarin ya. Itu strategi aja sih. Tahu kalau mau cepat bisa juga beriklan atau pakai endorsement atau saya bilang kemarin influencer itu salah satu juga. Tapi paling tidak nih saya bilang nih ya ayah Bunda, makanya saya wanti-wanti ke pengurus Himpaudi ya. Kalau semua anggota Himpaudi itu di-pull di dalam grup Telegram, katakanlah 2 grup Telegram ya, satu 200.000, satu 200.000, itu udah pasar yang luar biasa ya Bunda, minimal membantu mempromosikan. Ya, jadi nggak usah dulu yang jadi pembelinya, tapi minimal membantu mempromosikan. Once orang lihat reputasinya bagus, orang makin percaya kan. Apalagi nanti ada bergabung dalam komunitas apa nanti kita bangun. Ya saya nanti yang saya bilang komunitas teacherpreneurship misalnya. Itu bisa aja digabung, dijelasin, diposting bahwa ini dibina oleh Telkomsel, benih baik dan sebagainya. Orang kan makin percaya gitu. Nah ini yang saya bilang reputasi itu penting. Sekali lagi reputation. Jadi kita bicara orang bisnis sekarang gini aja deh. Sekarang kenapa ya Bunda bicara kalau mau beli HP misalnya. Katakan mungkin sekarang lagi ada Oppo atau Vivo atau Samsung yang lama ya gitu. Kenapa? Dia punya reputasi. Sama lah kalau yang beli motor misalnya. Kenapa orang beli motor Honda misalnya? Karena dia punya reputasi.
Dia punya trust, punya brand yang kuat. Memang selama ini apa yang dia janjikan tuh sama yang diterima oleh pelanggannya. Kalau spare part-nya memang murah, mudah ditemukan gitu. Ini yang saya maksudkan itu ya. Jadi yang bicara reputasi itu adalah apa yang kita janjikan ke konsumen, tadi yang saya bilang kemarin proses branding itu sama yang diterima oleh konsumen, itu yang penting. Ya. Oke, waktu saya masih ada lebih kurang cukup 35 menit lagi. Nah, ini kemarin saya sudah highlight tip best practice-nya apa, biar hemat waktunya kemarin udah dibagi, tinggal dibaca aja ya. Nanti tinggal pertanyaan saya nggak akan bahas, lebih cenderung nanti waktu kita 45 menit ini lebih cenderung ke best practice ya. Jadi ayah bunda bisa lihat tuh, bisa mulainya dari mana gitu ya. Stepnya dari mana? Memulai, Pak, saya bingung Pak dari mana? Kadang-kadang kan begitu pertanyaannya, ragu-ragu Pak, takut Pak. Nah jangan, kalau udah takut, kalau takut pegangan tangan ya Bu ya, bisa bercanda. Jadi yang kalau saya bilang awalnya saya juga begitu ya, takut gagal ya. Semua orang itu manusiawi. Jadi kalau orang belajar psikologi itulah sifat manusiawi. Sedemikian takut gagal itu biasa. Tetapi yang penting karena kan udah diajarin nih, kita punya teman, punya komunitas, punya mentor, atau saya insya Allah mungkin salah satu mentornya Pak Doni, banyak lagi Pak Bunda Ana dan lain sebagainya, Pak Dede, Bunda Yufi dan sebagainya. Itu bisa tempat bertanya gitu. Jadi kalau ada masalah, itulah gunanya kita punya komunitas, punya grup itu, sampaikan gitu ya. Jangan dipendam sendiri. Misalnya maaf nih, sering nih ya, ada yang kita tertipu gitu ya. Nah, apa di sharing, gimana caranya recovery gitu ya. Kalau misalnya memang kriminal, saya juga kalau secara mungkin saya bisa bantu sebagainya karena kebetulan punya. Tapi kalau memang karena kesalahan kita, minimal itu kita bisa membantu juga teman kita yang lain, jangan jadi korban juga. Kira gitu. Ini contoh aja ya. Oke, saya pikir itu cukup materi yang ininya secara materi. Jadi sekali lagi ya, marketplace itu ya, ini saya bilang sekali marketplace ini, silahkan ayah bunda pilih yang mana ya. Jadi nanti sekali lagi saya bilang tadi ini udah saya jelaskan menggunakan escrow account ya, kemudian dan itu mudah dibuat seperti ayah bunda membuat akun Facebook ya. Paling nanti dia minta verifikasi nomor HP ya, nanti mendaftarkan lewat email atau nomor HP, udah simple ya. Karena nanti kalau saya terus terang nggak dalam session ini tidak mengajarkan cara membuat akunnya, karena menurut saya itu semua bisa membuatnya. Pengalaman saya selama ini belum ada peserta yang protes, Pak saya nggak bisa buat akun Tokopedia, itu belum ada. Kenapa? Makanya biar hemat waktu, saya lebih fokus ke best practice-nya atau hal-hal yang ayah bunda bisa lakukan untuk bisa mengembangkan bisnisnya di internet atau lewat marketplace tadi ya. Saya stop dulu ininya share modulnya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke best practice? Tadi ada yang raise hand? Ada pertanyaan nih Pak. Nah, silakan Bunda. Apa katanya istilah take down itu apa? Oke, nah take down itu begini ya Bunda ya. Ini agak ada dua hal nih, take down normal, take down tidak normal. Jadi kalau sekarang lagi rame tuh, kemarin ada akun YouTube-nya hilang gitu. Itu karena memang di take down karena dilaporkan, istilahnya di report ya. Karena report nanti Google siapa yang punya aplikasi, apakah itu YouTube atau ke Facebook atau ke Twitter, dia akan menganalisa tuh. Nah sekarang dia menganalisanya udah pakai AI ya. Nah memang analisanya begini, kalau konten-kontennya itu misalnya ada hate speech, ada kebohongan, ada memang hoax, nah itu memang akan di take down ya, itu istilahnya. Jadi itu take down itu ya. Jadi ada istilahnya maaf nih, kalau secara politik ada yang namanya grupnya buzzer atau apa, itu dibilangnya di sniper, ditembak gitu istilahnya itu. Jadi dilaporkan, bahkan pernah dengar kata-kata ya bunda yang lagi ramai itu kata-kata anjay dulu ya, itu yang lagi viral itu tahu nggak? Itu akun Instagramnya dilaporkan sampai 70 juta pengguna akun Instagram, coba bayangkan. Jadi dia dapat laporan, akunnya dia dilaporkan orang sampai 70 juta. Saya baca juga tahu, oh gila, pantasan di take down gitu.
Kenapa dia menganggap setiap postingannya dia itu apalah istilahnya membuat kebon lah atau membuat pertengkaran antar netizen ya macam-macam lah alasan orang. Kadang-kadang juga nggak benar juga lah, tapi kadang-kadang karena sekarang pakai AI itu kan saya lihat tuh lebih selektif. Tapi saya pernah juga akun Twitter saya sampai yang Twitter Rizal saya nggak tahu juga, padahal saya nggak ada lagi bicara politik. Tapi saya pikir itu saya dilaporkan mungkin ya. Tapi udahlah, saya biasa aja sih. Jadi kalau ya Bunda nanti punya akun ya, sampai ada yang maaf aja nih persaingin. Tapi sekarang saya pikir sih yang penting nanti salah satu strategi akunnya itu kalau bisa di verify. Ya, verify itu maksudnya begini ya Bunda. Kalau Ayah Bunda kan bisa buka akun di Facebook ya. Nah, Facebook kan bisa buka pakai Gmail, pakai email maksud saya. Atau pakai awalnya bisa juga pakai nomor HP kan. Nah, tapi kalau bisa nanti verify itu gini, setelah kita mendaftarkan pakai nomor HP, juga diisi nomor nomor emailnya atau sebaliknya. Yang tadi mendaftarkan pakai email, verifikasi akunnya pakai pakai nomor HP gitu. Kenapa? Itu sebagai salah satu bukti kita register verified. Jadi kita sudah diverifikasi bahwa itu nomor HP. Jadi istilahnya nih ya, orang itu benar-benar akun bodong gitu loh. Walaupun nanti di laporan orang kita dinotif biasanya. Dan kalaupun karena kita register, itu kita merecovery-nya mudah. Kita bisa lapor bahwa kita nggak benar melakukan itu, bisa balik lagi ya Bunda. Ya, jadi nggak usah. Saran saya gini aja deh, yang namanya sosial media itu ada dibilang community regulation ya. Jadi kita nggak boleh memposting hoax, tidak boleh kebencian, tidak boleh memforward atau nge-share konten-konten yang memberikan agitasi. Nah kalau kita itu, kita memang bisa di take down. Atau kita nge-share, maaf nih, pornografi dan sebagainya, atau video kekerasan. Jadi itu ada aturan mainnya. Jadi memang itu kalau mungkin sekarang kan udah ada bahasa Indonesianya, tinggal kita baca aja. Jadi itu ya pertanyaan untuk akun yang di take down ya. Oke, jadi di take down itu maksudnya dihilangkan dari. Dihilangkan. Jadi itu istilahnya di suspend lah kalau bahasa ininya, di suspend dulu dan itu ujung-ujungnya ada dua. Di suspend permanen atau bisa dibalikin. Jadi gitu ya. Kalau benar-benar pelanggarnya fatal itu biasanya di permanen, nggak bisa dibalik lagi. Jadi kita harus bikin akun lagi. Bikin akun lagi. Ya solusinya itu, makanya saran saya kalau yang bisnis saja gitu ya, jangan ikut-ikut politik, jangan ngeser-ngeser yang hoax itu, karena sekarang memang karena Facebook itu dituding atau dituduh oleh banyak negara yang menyebabkan keributan, makanya dia di beberapa negara dituntut itu. Nah sekarang makanya untuk mencegah itu dia menggunakan AI teknologi. Jadi kalau ada kita yang menyebarkan hoax, coba aja kalau nggak percaya. Coba akun sebarin hoax ya, tiba-tiba pasti akunnya hilang. Percayalah sama saya. Yang mana tahu ingin belajar ngetes gitu ya, silakan. Twitter juga gitu, sama. Instagram juga gitu. Coba aja Anda posting, maaf nih gambar-gambar yang ini atau mungkin hoax gitu. Paling juga berapa jam itu hilang akunnya. Ya. Baik. Ya, itu aja kunci. Jadi selama kita benar, postingannya benar, saya pikir nggak ada masalah ya Bunda ya. Jadi itu biasa. Nah itu juga pelajaran buat kita. Jadi nggak usah apa juga ya. Kadang ada juga yang mengeluh, Pak, saya tiba-tiba kok akun saya hilang. Nah kadang-kadang ada juga sih, ya maaf ya, itu kompetitor lah yang ini. Tapi setahu saya itu kalau yang itu bisa di recovery. Ya, kalau yang dilaporkan seperti itu, setahu saya itu bisa recovery. Yang tidak bisa di recovery itu kalau memang menyebarkan hoax, menyebarkan kebencian atau menyebarkan pornografi dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita bagus nih, tiba-tiba dilaporkan orang gitu ya, nah itu kan biasanya disuspend tuh. Nah itu bisa kita urus, kita bisa laporkan. Nah biasanya kalau pengalaman saya juga pernah, paling dia minta KTP kita untuk verifikasi benar yang punya akun. Makanya kalau mau punya akun tuh datanya benar gitu ya. Kalau ya Bunda ngisi tempat tanggal lahir ya sama nanti kalau beda waktu diverifikasi beda ya udah nggak akan bisa balik akunnya. Okay. Paham ya? Baik. Jadi berikutnya oke, kira gitu. Ada lagi pertanyaan? Enggak apa-apa, kita masih ada waktu cukup. Oke, dari Runita Buwolo. Saya bisnis online dengan produk Lazada. Pertama barangnya datang sesuai pesanan. Bahannya bagus, tapi seterusnya barang yang datang sudah tidak sesuai pesanan. Itu gimana tuh? Dia belanja di Lazada ya, bukan jualan di Lazada ya?
Kalau ibu belanja, ibu kan bisa sewaktu menerima barang kan ada bukti verifikasi lewat escrow account dulu. Jadi jangan diokekan dulu sebelum ngecek barangnya. Makanya saya bilang, atau kalaupun udah kejadian, itu masih bisa dilaporkan. Jadi masih bisa dilaporkan ke call center-nya atau customer center-nya, customer relation-nya Lazada bahwa ini nggak sesuai, dan itu biasanya bisa diganti, dan itu orang yang jual bisa di blacklist sama Lazada. Lazada lebih ketat setahu saya. Dia mendaftar kalau di Lazada itu harus pakai KTP ya. Jadi sekali orang itu di blacklist, sampai kapanpun dia nggak akan bisa buka akun di Lazada, kecuali dia pakai akun KTP orang lain. Oke, baik. Lanjut ya. Ada lagi? Ya. Sebentar nih, saya bacakan. Pak, gimana cara, ini ada nih Bu Bunda, bagaimana mengatasi cara kena tipu di Instagram? Banyak sekali sepertinya yang konsumen yang tertipu di Instagram, padahal mereka sudah melihat testimoni banyak pengikut. Dan apabila dilaporkan Pak akun tersebut, apakah nomor penjual tersebut bisa diblokir? Bisa. Ya, jadi ada pertanyaan dari Bunda Baik Mandalika ya, Mandalika, baik Bunda Baik di, saya nggak tahu nih Bunda atau Bapak nih, Baik biasanya Bapak ya, di Mandalika bisa. Jadi kalau maaf ya, makanya saya bilang kalau ada jualan satu aja, walaupun kadang-kadang itu strategi juga ya, testimoni itu kadang dia komplotan, maaf ya. Makanya kita lihat historinya, jadi reputasi itu penting. Kalau dia cuma jualan di Instagram, terus dia nggak punya Facebook, nggak punya yang lain, nah perlu curiga itu. Ya, kenapa? Orang kalau yang bisnisnya benar biasanya ya, itu kan banyak di banyak tempat. Nah itu aja. Kalau ragu ya jangan. Kita nih maaf nih, kita kenapa tertipu? Kita greedy. Maaf ya, mau barang yang murah tapi kualitas bagus. Nah itu beli iPhone harga 2 juta, yang mana ada iPhone harga 2 juta? Kan gitu contoh ya. Beli skincare, maaf nih, yang bagus kualitas ini, padahal brandnya sama, harga di yang ininya mungkin 150.000. Ini lagi promo Bunda, cuma 25.000, ya nggak masuk akal. Jadi itu contoh ya. Jadi kalau misalnya nggak seperti itu kasusnya, misalnya kan di ini ya di IG ya. Sekarang maaf aja, kalau itu dilaporkan itu bisa di-track, karena setahu saya peralatan dari Polri dan KPK, terutama Polri itu kaitannya dengan cyber ya, itu udah canggih ya Bunda. Jadi saya ajarin triknya nih, bicara forensik sedikit. Jadi walaupun ayah Bunda buang nomor HP-nya, buang kartunya nih, saya masih bisa nangkap. Kenapa? Itu ada namanya IP address. IP address itu nggak bisa dibuang. Karena misalnya saya di rumah nih ya, rumah saya di Cikarang. Saya mau koneksi pakai apapun bisa di-track kan, mau pakai broadband, mau pakai SIM card, itu ketahuan tuh. Jadi rumah saya ini bisa dengan triangle requisition itu bisa tahu tuh akurasinya tuh lebih kurang 5 meter. Saya nggak bisa ngelak. Dan yang kedua, dia bisa ngecek itu transaksi orang ini komunikasi dengan siapa saja. Gampang kan? Nah itu toolsnya udah pakai engine big data. Makanya sekarang maaf, itu polisi dalam waktu cepat itu bisa menangkap seseorang yang posting di sosial media. Sama halnya, jadi kalau memang kita laporkan, ya ayah Bunda laporkan, insya Allah itu bisa. Nanti kalau ada kejadian, maaf nih, saya bukan ini, ayah Bunda kasus saja laporin aja. Kalau misalnya belum di follow up sama polisi setempat, nanti kasih tahu saya. Mudah-mudahan saya bisa bantu ya. Ya kebetulan saya ada bisa menyampaikan ke teman-teman di cyber Mabes Polri gitu ya. Itu aja ya Bunda ya. Jadi ada pertanyaan langsung Pak. Boleh silakan. Dari Bunda Atiasa ya. Ya, sambil silakan. Ini ada pertanyaan juga nih sambil menunggu Bunda Atiasa, Pak Mas Rizal Umar. Ya. Bagi tips untuk mengatasi iklan yang lewat yang mengarah ke pornografi. Ya. Oke, yang di mana itu pornografinya lewatnya di mana Bunda? Biar sama nih. Pertanyaan dari Jane Piai. Oke, tergantung gini. Maaf ya, saya bukan menuduh ya. Pornografi itu muncul ya kalau bicara di Facebook muncul ataupun di akun sosmed yang lain, itu kalau ayah Bunda, saya nggak tahu, saya bukan menuduh ya, pernah mengklik konten sesuatu yang berkaitan dengan pornografi. Apakah itu anaknya atau suaminya, saya nggak tahu, saya nggak nuduh ya. Itu teknologinya AI. Itu kalau masuk di aplikasi, muncul di aplikasi ya. Dan itu biasanya kadang-kadang kan gini, kita nggak sadar tuh.
maaf ya, kalau saya kasih tips saja. Kan biasanya kalau kita mengakses satu website sekarang, itu ada notifikasi Anda akan dinotif nggak dengan kontennya. Nah, kalau kita iakan, setiap dia update postingan konten di situ, kita akan diberitahu, akan pop up di kita. Tadi kalau Ayah Bunda tadi ngaksesnya di mana? Lewat ini kan, lewat apa nih? Maaf, lewat Chrome misalnya. Itu akan muncul tuh. Di Chrome kita akan tanda apa? Itu bahwa dia udah update isi. Nah, itu yang jadi salah satu. Atau kadang-kadang kalau bicara bahkan di aplikasi itu muncul di timeline kita. Karena itu tadi, karena dia like, maaf, atau pernah mengakses konten itu. Nah, caranya itu di-blok aja. Jadi website itu tinggal kita blok, bisa itu nanti klik. Jadi ini kita bisa blok website itu tuh bisa. Nanti gampang lah kalau Ayah Bunda ragu, nanti saya ada waktu, nanti googling aja di YouTube banyak itu Ayah Bunda. Cara memblok satu website, atau kalau nomor HP kan tinggal blok nomornya kan, gampang kan? Kalau dari nomor HP iklannya datang. Kira gitu yang saya bisa jawab itu pertanyaannya. Oke, yang kalau masih kurang jelas nanti bisa tanya lagi. Ada lagi yang tanya langsung siapa tadi? Bunda Atiasa, silakan Bun. Udah bisa? Sudah saya buka. Oke, Bunda Atiasanya ada pertanyaan apa? Jadi sebelumnya sekali lagi ya, saya bilang itu teknologi AI. Once kita mengakses sesuatu, ya, apalagi yang memang dia orang tuh berbisnis, itu dia akan muncul terus ya Bunda. Iklannya malah akan muncul. Jadi waktu saya bilang, kalau kita buka tiket.com, mau kemana misalnya, hotel, waktu buka detik itu muncul iklannya itu. Percayalah sama saya. Nah itu makanya saya bilang, once kita akses itu, yang orang memang bisnisnya itu, dia akan selalu menawarkan. Kenapa? Dia ngejar traffic ya, kalau maaf yang konten-konten pornografian diajarin traffic, dia iklan nanti itu. Kita ngeklik, dia ngeklik iklan. Nah itu dia dapat uang dari situ. Ada lagi pertanyaan? Ya siapa yang mau langsung Pak Doni? Sambil saya lihat juga yang lain. Ini Bunda Atiasa. Oke. Ini tadi pesama ya. Jadi kalau iklan kiriman dari nomor yang itu memang terus terang itu bukan PR kita aja ya Bunda. Jadi kalau dapat SMS itu pemerintah pun juga pusing ya. Jadi itu sekarang udah didaftarin pakai KTP juga masih ada aja orang bisa. Nah memang salah satu caranya diblok ya. Nomor itu diblok walaupun saya tahu juga orang tuh tiap hari juga beli nomor baru. Tapi yang saya tahu solusinya itu sekarang atau Kenapa kita laporkan juga ke provider, ya orang tuh udah ganti nomor, percuma juga. Jadi saran saya cuma itu, kalau ada yang penawaran SMS gitu ya, saya maaf aja nih, ada yang rutin juga tuh, bahkan nama perusahaan tertentu ya, kadang saya nggak nyaman juga, saya blok aja, dia nggak bisa ngirim apa-apa lagi, nggak pop up ke saya gitu. Ya. Jadi misalnya saya nggak usah sebutin ada perusahaan yang dia udah masang memang kerjasama iklan dengan Telkomsel, tapi saya nggak nyaman karena setiap saat, setiap lewat, terus saya blok aja. Ya nggak bisa lagi muncul dia. Ya. Itu kira-kira. Ada lagi yang tadi mau langsung? Tadi ada yang resen Bunda Nola ya? Monggo Bunda Nola. Mana? Oke, kalau belum, ini ada pertanyaan dari Bunda Irma Marlina, Sulawesi Barat ya. Pak, bagaimana akun saya kita dihack oleh orang, Pak? Seperti apa kiat-kiatnya? Oke. Ini kadang-kadang nih banyak yang salah ya. Sering juga orang mungkin tolong bedakan apa itu akun dihack atau dibajak dengan akun saya bilang kemarin di dummy, apa istilahnya kalau istilahnya nih akun palsu, itu beda ya. Kalau dihack, akun saya nggak bisa saya akses lagi. Ya, artinya dia udah mengendalikan akun saya, apakah itu Gmail saya, atau misalnya Facebook saya, atau IG saya. Itu namanya dihack. Kita nggak bisa mengakses. Biar jelas dulu nih bedanya. Yang kedua, akun palsu. Akun palsu itu begini, dia membuat akun Facebook, namanya nama kita, sekolah kita, terus nomor apa, dia bikin nomor, terus sudah bikin nomor ini semua profil kita, tapi itu bukan kita yang buat. Nah itu namanya akun palsu ya Bunda. Yang sering saya lihat sekarang orang bilang dihack, padahal itu akun palsu sebetulnya. Ya, tolong dibedakan. Nah kalau akun palsu, cara kita adalah memang petrol kan biasanya kita akan di notif itu. Kita tahu lah biasanya akan muncul, dan tapi setahu saya sekarang Facebook itu udah sangat strict. Jadi biasanya itu nggak tahan, biasanya saling 1 hari 2 hari hilang. Karena Facebook udah bisa menganalisa itu.
Jadi kalau dia tidak biasa di tempatnya yang orang itu persis, karena dia teknologinya itu langsung telepon. Tapi kan kita risih juga kan ya, karena dalam satu hari dia bisa ngubungin teman kita, menipu dan sebagainya. Tapi kalau yang tadi kita dibajak, caranya satu. Saya bilang tadi verify akun, itu satu ya. Yang kedua rutin ganti password. Yang ketiga tadi juga saya menyarankan akun yang dipakai itu akunnya Gmail. Nah, Gmailnya juga di-verify. Jadi kalau apa-apapun orang kita di-notif itu. Jadi kalau kita mau akunnya kita verify itu begini. Jadi kalau kita buka akun Gmail, biasanya pasti dia minta nomor HP kita. Kita daftarkan nomor HP. Yang kedua minta nomor akun Gmail yang lain untuk sebagai nomor nanti kalau ada apa-apa dia akan ngubungin email itu. Itu dilakukan. Kadang-kadang kan bisa kita skip ya. Nah, kalau bisa di-verify. Nah, kalau itu udah bisa di-verify, itu insya Allah itu akun kita lebih aman. Bahkan Gmail pun sekarang kalau ayah bunda mau lebih aman, ya itu kalau bisa di double istilahnya di encrypt atau istilahnya ini two layer ya pakai verification. Jadi setiap buka akun itu dia akan kirim nomor semacam token atau nomor verifikasi ke HP kita sehingga dengan nomor itu baru kita buka Gmailnya. Itu kalau benar-benar mau aman. Saran saya ya, jadi itu nggak akan bisa dibajak sama orang. Sampai sekarang setahu saya itu yang paling aman. Nah, yang kedua yang sering dibajak itu adalah WA ya, WA. WA saran saya sekali lagi supaya tidak bisa dibajak orang, dia caranya begini, bajaknya itu kan kita sering tuh buka akun WA di akun biasa. Dia biasanya buka akun di bisnis dengan memakai nomor kita. Nanti dia pura-pura nanti dia bilang tuh kesasar. Maaf ya bunda, saya salah kirim SMS. Tolong dikirim berapa nomornya, kira-kira gitu. Itu yang sering terjebak begitu. Nah, supaya itu nggak terjadi, kalaupun kita salah kirim, makanya nomor HP WA kita di-encrypt dengan security. Jadi kalau nanti buka akun, nanti ada security, ada dua security, ada dua verifikasi nanti ada dua silahnya nih. Kalau gini, saya biar saya nggak lupa, kayak saya lihat nomornya itu kalau ayah bunda punya akun WA ya, kan ada 3 titik di atas tuh, lihat nanti setting nanti lihat di akun, masuk ke akun itu ada bagian security ada bagian privacy sama security. Nah itu juga dilihatin nanti kita masuk pilih yang nomor 3-nya two step verification. Nah, two-step verification itu adalah kita memberikan password ya ke di ini kita sehingga orang waktu dia diduplikasi dia pasti minta akun itu sehingga nggak bisa dibajak walaupun tadi udah kita kirim OTP-nya sama orang itu dia tetap nggak akan bisa buka. Jadi kita akan akun kita terhindar dari pembajakan. Jadi saran saya itu aja. Yang kedua, ya saya bilang jangan mengirim apapun SMS sama orang ke orang lain itu pola-pola membajaknya begitu. Apalagi yang punya mobile banking ya, nah itu hati-hati, dia alasan itu salah kirim. Maaf ya bunda, saya dari bank nih ada salah, nanti takut pelanggan kami ini, mohon ibu, biasa takut-takut kita tuh, biar ibu nggak berurusan dengan polisi, tolong dikirim ke kami, padahal itu orang nipu ya bunda. Biasanya dia polanya begitu, ya maaf ya ini kode OTP bank saya kesasar kayaknya ke nomor ibu gitu ya. Nah, tolong dikirim balik ke kami, padahal itu nomor OTP verifikasi akun kalau kita kirim, ya udah selesai. Ya, kadang-kadang mobile banking juga begitu polanya tuh. Jadi sekali lagi kalau ada yang salah kirim jangan kirim balik, tips saya itu aja. Ya, cukup menjawab ya. Jadi kalau kita punya akun, usahakan akunnya verify. Kalau punya minta mau Facebook atau minta verifikasi nomor HP, lakukan itu karena itu salah satu cara membuktikan akun itu punya kita. Kita nanti kalau ada apa kita bisa dihubungin lewat nomor itu. Biasanya yang saya tahu selama ini begitu. Ganti password, misalnya kita lupa password ya. Biasanya nomor password yang baru itu dikirim ke alamat email kita kan. Kalau di email nggak bisa, biasanya ke nomor SMS. Nah itu kan. Kadang-kadang kan begitu. Jadi kadang-kadang tergantung Facebooknya. Kadang dia kirim ke nomor HP kita untuk mengganti password gitu. Sehingga kalau kita verifikasi itu orang mau ganti kita ketahuan tuh. Tahu sama kita. Email pasti akan menotif akun Anda ganti password gitu. Nah kita bisa segera laporkan bahwa yang punya akun itu kita. Jadi bisa diambil lagi gitu. Kalau bisa sampai akun kita dibajak ya. Saya berharap nggak sampai kejadian. Gitu.
Oke, ini masih mungkin banyak pertanyaannya. Bapak, saya mau mencoba buka usaha tentang coconut hut. Jika kita promosi lewat online, apakah kita harus punya izin usaha dagang atau bagaimana? Saran saya sekarang kalau untuk tahap awal ya untuk tetangga sepertinya jangan sebetulnya nggak ada masalah sih selama untuk tahap awal kecil. Tapi idealnya kalau sekarang kan soal izin gampang ya Bunda ya. Kalau yang mau memang yakin mau bisnisnya mau dibuat secara dikelola dengan baik kan gampang. Sekarang pakai USS ya itu malah atau ini dengan online kita bisa dapatin izin. Sekarang cuma izin itu doang. Terdaftar udah cukup. Nggak perlu izin yang TDP apa dulu yang nggak ribet. Tapi kalau untuk pemula pengalaman saya udah jalan aja dulu ya. Selama kita tidak menipu orang, selama kita ini itu tahap awal saya pikir sambil pengalaman saya selama ini nggak ada, langsung ditangkap tuh nggak ada ya. Tetapi kalau mau bicara ideal, bagusnya kalau mau urus izin lebih bagus. Contoh kalau makanan ya, kalau mau jual yang udah menyebar sampai ini urus IRT-nya. Memang kalau IRT sama halal itu sangat disarankan. Tapi kalau bicara izin perusahaan, kalau dulu istilahnya TDP gitu ya atau SIUP, itu sekarang cukup didaftarin di OSS saja gitu. Dan itu makanya banyak itu nanti buka aja websitenya ke Kementerian UMKM itu ditunjukin tuh bagaimana caranya ya. Saran saya itu ya, ayah bunda yang tadi mau buka coconut hut, apalagi ya. Saya pernah membayar seseorang untuk usaha agar pas pencarian di Google usaha kita ada paling atas. Nah, itu yang namanya saya bilang itu beriklan ayah bunda, ya. Nah, kalau membayar orang itu untuk SEO itu beda ya. Modal saya nih, saya diminta orang sebagai konsultan agar ditemukan. Nah itu bisa aja. Tapi kalau dia orang tuh membayar dia pasang iklan lagi, biasanya ada tandanya itu di Google itu iklan atau advertising kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia IKL kalau nggak salah singkatannya. Itu artinya tuh berbayar. Nah biasanya secara psikologis ya orang malas itu yang klik yang berbayar, dia maunya yang organik. Ya ini secara riset ya. Di luar negeri juga sama. Orang lebih suka mengklik yang organik, istilahnya yang SEO. Kenapa? Kalau iklan itu kan orang nggak tahu. Orang niat jahat pun bisa juga iklan, dia tetap nomor 1 gitu. Ya. Tapi kalau produk-produk udah terkenal ya biasanya memang dia kombinasikan antara SEO dengan iklannya. Contoh kalau tiket.com, Traveloka pun dia masih bayar iklan. Itu strateginya mereka ya. Tapi kalau saran saya sih nggak penting juga lagi lah kalau ini mungkin nggak tahu dia harus ngabisin budget, saya nggak ngerti juga. Tapi yang maksudnya Ibu ya kalau saya pernah membayar orang itu agar pas pencarian di atas, apakah kita bisa sendiri tanpa membayar? Ya itu saya bilang kalau Ibu belajar tadi SEO seperti saya jelasin kemarin tuh bisa nggak perlu kan Bu? Coba dibuat nanti usaha Bunda apa? Tadi kan saya udah kasih contoh tuh. Ya, dengan menggunakan YouTube aja. Saya menyarankan pakai YouTube yang paling cepat, Bu. Jadi Bunda buka akun YouTube, nanti buat nama filenya sama, akun YouTube-nya juga sama. Misalnya nama sekolahnya nih. Misalnya tadi kelompok belajar ahli hikmah gitu ya. Nama channel YouTube-nya itu. Terus nama judul filenya juga itu, KB ahli hikmah, nanti di belakangnya apa? Anak-anak lagi bermain, enggak masalah. Nanti kalau pas orang cari itu ketemu tuh. Nanti keywordnya nanti silakan dicoba dulu deh ya, nanti baru di-share lagi ke WA untuk mempercepat trafficnya naik. Nah, di-share ke Twitter, di-share kayak kemarin sudah saya jelasin. Mungkin kita akan coba nanti sekarang biar kita masuk dulu ke ini ya, ke share lagi karena biar seperti yang saya janjikan saya ingin nunjukin bagaimana memanage ya, mempromosikan marketplace yang udah ada gitu ya. Ya, saya minta share dulu. Kembali lagi ke sini, ya. Nah, saya ambil contoh nih ya, Bunda. Saya kebetulan ya, saya membantu. Katakanlah nanti siang akan kita mungkin ada dengan Wardah lah. Saya ambil contoh kebetulan ini produknya Wardah ya. Dia punya marketplace ya, Wardah. Ini sama, ini biar gampang aja nanti Wardah, produknya Wardah, ya. Nah, Wardah ini dia punya ini sendiri, tapi dia juga punya ada di Shopee ini. Ya kan? Kelihatan, Pak Doni? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, kan Wardah dia punya official account, punya akun sama aja nanti kalau yang Bunda punya ini juga sama.
Jadi di Shopee kira-kira tampilannya juga bisa seperti ini, cuman karena Wardah ini dia official store, karena dia ada cost-nya memang beda, itu dia spesial dapat promosi dan sebagainya, itu lain lah. Nggak usah pikirin. Tapi asumsi ayah bunda punya display di Wardah seperti ini, kira-kira lebih kurang begini ya. Nah, ini sepertinya akunnya ini, katakan kita punya produk apalah nanti, pakaian, sama aja. Nanti saya ambil contoh lagi yang lain, produknya Elzata atau yang Kicik atau siapapun bisa aja saya contohin. Nah ini, tinggal kita klik, biasanya kan seperti ini ya Bunda ya. Kita kan tinggal posting. Saya bilang kebiasaan orang kita tuh hanya mengandalkan kegiatan di marketplace-nya. Sementara di button marketplace ada button nih. Ayah bunda tolong perhatikan di bawah ini, itu ada tombol nge-share ke Messenger, Facebook Messenger, ada di ke Facebook, ada ke Google Plus, ada ke Pinterest. Google Plus sebenarnya nggak aktif lagi sekarang. Nah, sambil contoh ke Twitter aja dulu, ya. Saya share ke Twitter, ya. Nah, artinya apa? Jadi yang kita posting, jadi kalau ayah bunda jualan di marketplace, ya jangan ngandalin marketplace-nya aja. Ya, nanti di-share di Facebook, di-share di WA. Oke ya, saya contoh nih, di-share di Twitter nih ya. Saya tweet, kebetulan di akunnya adalah akun cashless vending machine, nggak masalah. Oke, saya tweet aja, nggak apa-apa. Langsung sini, saya masuk dulu ke sini. Ya. Nah, nanti biar saya switch, saya akunnya di akun Mas Rizal lah ya, biar lebih ini. Nanti nggak apa-apa, saya biarin aja. Oke, ini saya lihat profilnya. Ya Bunda lihat ya, kelihatan ya Pak Doni ya. Tetap kelihatan nggak share-nya nih? Yang Twitter belum Pak? Oh, Twitter nggak ya? Oke, saya tutup dulu Twitternya. Shopee. Oke, saya tutup. Oke, saya tutup dulu. Oke, ini aja kelihatan ya. Saya buka dulu Twitternya nanti. Oke, ini kelihatan? Ya Pak, udah mulai ganti. Ini kelihatan? Ya kelihatan. Ya, saya lihat, coba sambil dulu Twitter saya. Oke, Mas Rizal. Oke, saya masuk dulu biar keluar ketemunya. Nah, ini Twitter saya misalnya ini ya. Jadi nanti apa yang tadi posting di Twitter saya kan? Twitternya adalah di ini. Di profilnya tadi di saya ini di cashless ini saya posting nih. Jadi dia nge-tweetnya di sini ya Bunda. Ya. Nih. Shopee ini kan. Nah, ini nih di bawah ini dia oke, ini official ya. Oke. Nah, atau mungkin saya biar ganti akunnya dulu deh. Ya, biar nanti saya coba lagi. Bentar ya. Saya biar nanti di akun saya aja. Nih, di akun Mas Rizal aja ya. Oke, saya ulangin. Ini saya ulang lagi ya. Ini ya Bunda nanti silakan mau pakai Messenger atau pakai Facebook, silakan. Saya coba Twitter aja yang gampang dulu. Nanti di Twitter nanti saya share lagi ke ini ke mana? Saya tweet dulu di sini. Ini tergantung ininya ya nanti kita lihat di sini Twitternya saya udah tweet ya, saya kelihatan di sini. Maaf ya, jadi ini Twitter saya tadi, ini profile, coba ya Bunda lihat, itu kan muncul nih, ya postingan saya tadi, insya Allah tuh muncul, ini ya, oke, ini katakanlah ini link, harusnya kalau yang ini harusnya pop up, nanti bisa aja kita akalin supaya gambarnya ini thumbnail muncul, enggak, tapi saya ingin buktikan nanti juga mana lagi, dari sini kita copy link, ya, nanti saya share lagi di sini, maaf ya Bunda. Kan kita punya grup nih, grup ke mana nih? Sulteng aja lah, saya numpang di Sulteng, saya taruh di sini. Harusnya nanti dia pop up ya, tapi kalau enggak saya coba aja tweet dulu. Nanti kalau ya Bunda caranya supaya menarik orang, nanti kan Twitter saya, oke, ya. Nanti kalau nanti kan ya Bunda bisa komentar, ini jualan saya atau apa, Wardah atau apa. Nah, coba saya klik ya, dan ini dari grup ya, nanti silakan nanti coba. Nanti pasti akan nge-link ke sini saya, ke Twitter dulu, ya, seperti yang saya jelasin kemarin. Ini strategi untuk SEO juga. Nanti dari sini baru saya klik ke sini kan. Nah, baru nanti orang akan sampai ke postingan Wardah tadi. Paham ya Bunda sampai sini ya? Itu caranya. Jadi jangan kita cukup posting di Shopee,
Terus kita ngandalin di Shopee aja, boleh kalau cukup dengan iklan di situ, kalau kita bayar kita bisa promosi. Tapi kalau saran saya, karena kita yang mudah, gunakanlah komunitas, gunakanlah WA. Tapi kalau posting WA jangan hanya sekedar posting gitu, kasih komentar gitu ya. Hai Bunda, ini jualan saya di Shopee. Kalau yang berminat silahkan gitu ya. Atau mau kirim sampling, macam-macam lah strategi ya Bunda untuk menarik orang mengunjungi toko kita gitu ya. Paham ya Bunda ya? Nanti saya coba cari lagi yang lain produk, katakanlah kita juga ada partner dengan Elzata, tapi nanti siang dia nggak bisa hadir, tapi nanti one session kita bisa. Coba Elzata hijab misalnya. Ya, dia punya. Nah ini Ayah Bunda ya. Jadi kalau ada tanda ads ini Ayah Bunda, ini dia iklan. Once saya klik, dia kena cas tuh sama Google. Ini ada tandanya ads ya, karena saya bahasa Inggris. Ini juga ads ya, dia dari Doki dan sebagainya. Dia bayar iklan. Nah di bawah ini baru organik nih, ya. Nah ya Bunda juga lihat nih, ini ada online shopnya dia. Tapi saya juga jangan Shopee deh sekarang, Tokopedia. Ya. Nah kan misalnya Ayah Bunda buka di Tokopedia, dia juga punya Shopee ya, dia punya Shopee, Bukalapak, setahu saya. Nah ini sama. Ayah Bunda ingin mempromosikan apa, silahkan. Nanti saya ini dulu, oke. Saya ini dulu. Nih, kan ada juga produk yang mana Ayah Bunda mempromosikan gitu ya. Bisa mempromosikan akunnya, bisa. Tapi posting kan berarti langsung ke WA. Tapi saran saya lebih bagus akun produknya aja langsung ya. Jadi produk ini mau dipromosikan ini, misalnya yang ini ya. Misalnya ini kan, sorry. Nah ini kan. Ini sama nih, setiap akun ini, oke nanti aja, saya klik aja, oke. Nah nanti setiap akun itu dia pasti kalau nggak pasti ada, setahu saya tuh ada button untuk nge-share di sosial media gitu ya. Nanti kalau nggak ada, setahu saya ini ada nih, lihat aja tombol share-nya. Jadi ada tombol segitiga, titik segitiga itu adalah tombol untuk nge-share. Nah tinggal kita pilih juga tuh, ya. Saya coba tadi saya belum mau login ke Facebook. Oke, saya ambil lagi contoh Twitter saya lagi, ya. Masuk lagi ke Twitter lagi kan sama. Mau di LinkedIn juga bisa atau ini deh. Ini coba saya contoh di Twitter dulu, oke. Ya sama, ya. Ini akan muncul di Twitter saya. Sorry. Oke, maaf tadi, sorry. Sudah tweet tadi belum ya? Oke, saya ulang lagi deh. Harus oke gini, atau gini aja, saya boleh ambil ini linknya, oke, ya Ayah Bunda, tadi bisa atau kita copy, terus saya masuk ke LinkedIn saya, ya banyak caranya, jadi nggak usah satu-satu nunggu share dari button, bisa kita copy aja URL-nya namanya, ya, saya bisa copy ke LinkedIn saya, nanti saya kasih tunjuk lagi, dari LinkedIn pun bisa saya share lagi ke WA. Gitu caranya, terserah Ayah Bunda gimana bagusnya. Oke, saya posting di sini. Tadi kan saya posting tadi apa ya? Oke. Kan nggak ada button untuk nge-share langsung ke LinkedIn saya, tapi saya bisa nge-share manual. Ya terserah nanti ya. Jadi kita bisa akalin itu, ya. Jadi banyak cara kroma lah istilahnya. Jadi tadi Ayah Bunda, yang penting jangan terpaku hanya di postingan. Sorry, saya posting di sini. Waktunya masih ada ya, sorry. Oke, mudah-mudahan nih pop up. Harusnya pop up ya. Kalau yang seperti saya ini semua aplikasi, nah gitu kan? Ini udah posting nih, ya. Jadi Ayah Bunda promosi Gamis Elzata ini. Oke, posting, ya. Jadi tadi saya bilang nih postingan saya kan. Nah dari sini saya udah postingan ini, oke. Itu saya bisa lagi tuh linknya, copy lagi link. Saya taruh lagi ini di grup. Saya numpang lagi di mana? Sekarang di NTB. Saya numpang di NTB nih, ya. Nih, Ayah Bunda nih. Saya numpang di NTB. Nah ini tuh, coba. Nanti saya tambahin komentar lah ya, Ayah Bunda gini-gini postingan saya, misalnya gitu ya. Kalau anggaplah ini jualan saya. Oke, nanti teman-teman di grup kan pasti ngelik kan? Dia ngelinknya kemana ya Bunda? Pasti dia lari dulu ke LinkedIn saya. Dari LinkedIn dia akan lihat gambarnya. Oh rupanya ini kaitannya dengan marketplace-nya. Nah, dari situ dia akan ngeklik, artinya apa? Kita satu sisi mempromosikan produk kita, tapi juga orang kan kurang bagus. Oke, dia akan klik ini. Pasti lari ke marketplace-nya tadi. Itu simpel ya, Bunda ya?
Jadi itu yang perlu saya tunjukin sama ayah bunda, ini yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kalau pertanyaannya gini, Pak, mulainya dari mana? Kan gitu, pasti begitu yang belum pernah, ya. Kita mulai dari kemarin saya jelasin, buka dulu nanti nanti siang mudah-mudahan saya coba bisa highlight lagi waktu portofolio ya. Kita mulai dulu, pertama jelas buka akun Gmail dulu. Yang udah yang punya HP udah pasti akun Gmail. Kalau mau bikin akun baru lagi silahkan, ya. Nanti kita coba siang, nanti saya coba nanti Pak. Oke, misalnya saya udah punya akun nih, ya. Misalnya seperti ini. Nanti saya buka bikin Google My Business-nya, ya. Sorry, ini buka Google My Business-nya gitu ya, atau mungkin akun yang belum ada deh. Saya coba akun saya yang lain yang belum punya Google My Business-nya, coba saya lihat dulu ya. Saya ada akunnya saya yang lain yang memang belum punya istilahnya biar ayah bunda itu bisa ngelihat ya. Itu akun saya yang bisa saya pakai untuk memulai bisnis ya. Saya memulai bisnis, akunnya saya pilih akun yang lain ya. Saya nggak salah ini digital learning MA, digital alkop, digital literasi MA. Oke, coba kalau salah ini belum ada deh, digital literasi MA. Setahu saya ini belum ada akun bisnisnya. Oke, katakanlah saya udah buka akun Gmail ya seperti ini. Oke, nah ini yang saya bilang tuh ayah bunda. Jadi kita bisa memprotek akun kita karena saya udah laparin tuh ada recovery untuk nomor HP-nya, ada recovery kalau misalnya untuk emailnya, alamat email lain. Nah ini ayah bunda harus lakukan ya. Nah oke, saya bilang itu udah oke, confirm. Itu yang saya bilang. Jadi usahakan setiap akun kita tuh verified atau ada silahnya sudah aman. Oke, habis itu saya nanti baru buka yang pertama yang namanya Google My Business. Saya nggak tahu, setahu saya nih akunnya belum ada. Belum ada nih. Jadi kalau baru itu akan muncul seperti ini ayah bunda. Ya, kita kelola sekarang atau login ya sama aja. Buat akun bisnis di sini. Oh ini sorry, ini tadi masuknya ke situ, dia masuknya ke sini harusnya. Oke. Masuk ke akun saya yang tadi ini belum ada nih. Nah, ini belum ada sama sekali akun bisnis. Kita mulai. Tadi sambil contoh tadi, misalnya saya akun apa? Kelompok bermain ya. Nah, sambil contoh nih, kelompok bermain. Misalnya Cendrawasih. Ini misalnya ya, Cendrawasih gitu ya. Oke. Udah. Nah, kemudian tambah add to your business, oke ya. Jadi kita mau cari, kalau belum ada, kita akan buat itu. Oke, belum ada, rupanya belum ada. Oke, saya harus bikin di sini namanya ini ya. Kelompok bermain ya, atau KB, terserah ya bunda. Yang populer saya gua, kalau ini saya nggak tahu juga. Yang kenal orang kelompok bermain aja ya. Nanti kelompok bermain ini aja, biar digampang gini. Kelompok bermain ini atau KB ya, kelompok bermain Mawar aja lah, Mawar ya. Nah, Taman Aster ya, oke ya. Ini oke, next. Nah, setelah itu ayah bunda nanti tinggal bikin kategorinya apa? Education. Ya kan, education konsultan education center lah, tempat pendidikan ya. Jadi kita masukin education center ya, tempat belajar ya. Kemudian apakah lokasinya akan dikunjungin atau seperti toko atau iya, karena orang akan datang ke tempat kita. Kemudian nanti alamatnya baru saya bikin, gampang kan ya bunda. Nanti alamatnya Jalan Taman Aster Blok A1 nomor 5 ya. Sorry, ini bisa tambah halaman barat. Nah, Bekasi ya. Oke. Provinsinya Jawa Barat, West Java, Jawa Barat. Kode posnya 17530.
30. Ini kemarin saya udah jelasin waktu materi Google Platform ya, biar Bunda nggak bingung nih mulainya. Oke, do you want to serve customer outside location? No, udah di luar lokasi saya nggak langganin karena kita bukan penjualan nih, karena kan sekolah ya. Nah, ini nomor HP saya tambahin di sini. Nah, nomor HP saya aja nomor 812 9061 720 atau nomor HP saya satu lagi deh. Ini aja deh apa 61720, oke. Kemudian saya belum punya. Oke, next saja. Saya belum punya. Nanti kita skip aja dulu ya karena kita belum punya. Oke. Itu udah selesai. Apakah recommendation business on your Google ya? Kita dapatin recommendation dan sebagainya ya. Udah selesai, finish. Selesai ya Bunda. Nanti biasanya akan ada proses verifikasi saya bilang. Itu dapat kartu pos ya. Dari Google nanti biasanya waktunya akan nah, ini saya bilang nih adolescent, ini kindergarten lah ya untuk anak-anak. Oke, save ya keywordnya. Jadi servisnya itu semacam pendidikan anak-anak usia dini. Nah ini bukanya bisa diatur jam berapa aja. Nah itu saya bilang jadi sangat mudah. Sunday tutup ya. Nah ini bukanya dari jam berapa? Ya Bunda mulai dari katakan mulai jam 7. Tutupnya saya sampai jam 12 siang aja biar gampang ya. Atau jam 7 AM sampai PM ya. Kemudian mulai sampai AM ini bukanya sama jam 7 ya. Saya sengaja kena waktu kita masih ini. Nanti kan pertamanya tanggung ya, saya jelasin biar nanti ya Bunda bisa ini. Oke, jam 12 kan. Ini jam 12, Ini M. M. Kemudian ya nih. Kemudian jam 7 AM tutup jam 12 AM. Kemudian karena Jumat bukanya jam 7 misalnya ya sampai karena ini Jumatan mungkin sampai jam 11 misalnya kalau daerahnya bagi yang Muslim gitu ya. Jadi terserah kalau daerahnya tetap janin enggak masalah. Ini contoh. Oke, save. Oke. Maaf. Oke. Save. Sudah selesai. Ini sudah menjadi Google My Business saya tadi. Apa nama sekolahnya? Baru kalau mau dapat infonya adalah, nih kita bisa kasih deskripsi di sini adalah taman bermain, ya. Dan silakan tambahkan informasi bisa 750 kata, ya 50 huruf maksud saya. Taman bermain, kelompok bermain ya, kelompok bermain. Kelompok nanti namanya terserah daycare atau apa salah kelompok bermain dan penitipan anak misalnya ya, penitipan anak atau dalam kurung daycare atau daycare ya terserah apa istilahnya ada tempat ini. Oke, itu aja mungkin ada tambahnya nanti yang fasilitasnya sebagai silakan ini saya biar simple aja. Oke. Ini deskripsi tentang bisnis kita. Oke. Habis itu baru kita tambahin foto-fotonya ya Bunda. Silakan pilih fotonya apa gitu ya. Nanti sambil contoh aja, saya nggak tahu foto saya yang mana ya. Saya ambil aja foto ya ada foto pemandangan atau apa nanti saya coba lihat ya. Oke. Kalau enggak, saya skip aja dulu, oke. Bisa skip dulu. Nanti ya Bunda bisa tambahkan foto-foto yang sesuai ya. Jadi kalau enggak, kita skip aja dulu ya. Karena ada foto selesai, udah selesai ya. Nanti ya Bunda tuh bisa ngatur apa lagi yang ketambahan, nanti bisa ditambahin logo, bisa ditambahin ininya, bisa get starter di sini. Nah nanti kalau mau verifikasi itu ada, ini masih di suspend sampai nanti sorry. Saya ini nih, karena ini masih kita harus verifikasi dulu nanti ya.
Jadi verify your business sampai nanti kalau udah di verify baru suspendnya akan dibuka gitu ya. Jadi ini yang saya tahu seperti itu stepnya yang umum ya. Nanti kita bisa saya nggak tahu nih sih alamatnya. Oke. Nah, nanti bisa tambahin info dan sebagainya. Kalau sudah di verify, ini ada keluar nih alamatnya ya. Nanti ayah bunda bisa posting nanti ya. Bisa posting foto, bisa posting kegiatan ya. Saya ambil contohkan kalau yang sudah punya nih, saya yang punya yang ada itu yang kena sosna ini. Saya contohkan tadi ini Spirit Inti Abadi ya. Kalau akunnya itu sudah aktif, sudah verify seperti ini, tuh ya bunda nanti bisa buat postingan gitu ya. Ya bisa buat postingan, nanti bisa posting foto, posting video nanti. Oke, mudah-mudahan nanti kalau Pak Doni nanti akan refer lagi, biar saya yakin nih materi ini pentingnya sehingga nanti ini bisa diposting, bisa kasih jualan vending ya, itu kasih keterangan, bisa dikasih link. Kemarin saya udah jelasin juga bagaimana memposting. Nah, kalau udah selesai kita bikin ini, apalagi yang mau dibikin Pak? Ya, saran saya tentu bikin Facebook ya, tentu bikin lagi IG. Nanti kalau sudah ada nanti yang namanya URL ya Bunda ya. Jadi kalau ada pertanyaan, URL itu apa Pak? Gitu ya. URL ini link ya, link atau semacam ini URL namanya nih ya. Jadi bukan hanya alamat website, ini namanya URL ya. Jadi ini yang kita sebut nanti kalau alamat tokonya tadi saya bilang ya. Ini misalnya bisa juga misalnya ini Wardah ya, ini tokonya. Nah, ini Wardah. Nah, ini kan bisa jadi kayak Bunda nanti kalau udah bikin seperti ini nanti alamat tokonya namanya nih. Tapi kalau yang tadi itu postingan itu kontennya, ya. Kalau yang saya masukkan URL-nya akunnya, ini namanya URL-nya nih, ya. Ini URL untuk alamat tokonya di Shopee, ya. Jadi kalau itu maksudnya atau alamat websitenya di Shopee lah. Ya, alamat tokonya di Shopee. Ini yang dimaksud itu. Jadi URL. Nah, ini URL juga, tapi URL untuk postingan produk tertentu. Ini semua nih ya Bunda. Ya. Gitu ya, paham ya? Kira-kira gitu. Saya pikir waktunya sudah habis ya. Saya kembalikan lagi, mudah-mudahan nanti siang jam 1 kita bisa lanjut lagi. Ya, Bunda Yufi dan Pak Doni saya kembalikan lagi ke forum. Atas perhatiannya, terima kasih. Ya, kalau ada pertanyaan mungkin kita bisa jawab, kasih waktu lah 5 menit Bunda Yufi dan Pak Doni. Kalau ada yang masih ini ya. Baik, terima kasih Pak Mas Rizal Umar. Oke, sambil kita lihat apakah ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan satu nih Bunda. Nih langsung aja kebetulan tentang Google My Business. Dari Umyana SE, saya nggak tahu di mana lokasinya. Pak, saya terlanjur coba Google My Business, pakai akun pribadi, tetapi belum di-verify. Udah, kalau udah tinggal delete, Bunda. Nanti saya jelasin deh gimana cara mendelete. Pak Doni nanti bisa juga ajarin cara mendelete. Jadi kalau udah dibikin, nggak usah takut. Apalagi belum diverifikasi. Nanti tinggal delete aja, ya Bunda ya. Jadi misalnya gini, saya tadi bikin, ya nanti karena waktu kita terbatas, itu nggak ada masalah. Jadi ya Bunda, kalau bisa memang, kalau nggak pakai bagusnya di delete biar nggak bingung juga Google-nya, karena nantinya alamatnya sama, namanya sama kan bingung ya. Bagusnya di take out, nanti bisa di delete. Nanti saya mudah-mudahan siang saya ingat pertanyaannya, saya jelasin bagaimana cara mendelete postingannya. Oke, ada lagi pertanyaan ya, sebelum kita tutup? Bagaimana menghapus Google Drive yang sudah penuh? Google Drive sudah penuh, tinggal delete. Kalau saran saya nggak usah dihapus ya Bunda, bikin aja akun baru. Ya, sayang kan kadang-kadang kita file di Google Drive itu kan penting. Ya, itu sama kayak folder biasa ya Bunda. Jadi kalau nanti siang deh mau ingatin saya. Jadi ada 2 pertanyaan untuk menghapus Google My Business, menghapus file di Google Drive. Tapi kalau saran saya, mendingan bikin akun satu lagi. Misalnya saya akunnya Mas Rizal Umar. Nanti bikin lagi satu lagi Mas Rizal Umar 01, Mas Rizal Umar 02, nambah lagi 15 GB ya Bunda. Tapi nanti itu kan bisa di-share sesuai kebutuhan aja kan. Nah, atau paling tidak file yang tadi mau dihapus dipindahkan ke folder ini sebagai backup. Jadi akun yang kita aktif tetap akun yang pertama. Itu juga bisa caranya gitu ya. Ya.
Jadi itu banyaklah strategi. Kalau saya kebetulan saya banyak akun saya lebih kurang mungkin sampai 100 ada kali ya, karena ada customer juga yang saya bikinin akun. Nah saya tuh biasanya gitu aja. Jadi kalau modul saya bikinin satu khusus itu untuk taruh modul di situ. Jadi semua modul saya backup di situ. Tapi di akun saya lain juga ada. Jadi dimanapun saya nggak perlu bawa laptop, nggak perlu bawa USB, saya bisa ngajar di mana saja. Asal ada laptop dan koneksi internet. Ya, kira gitu ya Bunda ya pertanyaan menjawab ya pertanyaannya. Oke, baik. Baik, Pak Mas Rijal Uwan. Ya, Sekarang cukup. waktu sudah pukul 11.32, kita akan break dulu. Dan nanti Ya. kita akan sambung kembali ya teman-teman di Jam 1 ya, jam 1 siang. 00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan untuk mengisi link presensi di sesi ke-10 ini. Sebelum ditutup ya Bunda, saya saran sekali lagi, jangan takut mencoba. Tadi saya bilang bikin Google My Business, bikin aja. Bikin akun Facebook, bikin aja. Bikin akun Shopee mau bikin aja, nggak masalah, nggak akan kena denda ya Bunda, walaupun nggak akan dipakai. Cuman untuk belajar aja misalnya nih ya, nggak ada masalah. Jadi nggak usah takut ya. Mau bikin akun di Bukalapak silakan, apa masalahnya? Buka akun di masanya di Shopee, coba aja, dan itu setahu saya mudah semua ya. Jadi itu saran saya, jangan sampai kita udah belajar tapi nggak pernah mencoba gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kan kita masih ada waktu lagi sampai minggu depan ya, istilahnya di forum, tapi nanti di grup juga bisa ditanyakan. Dari saya itu untuk session siang ini, dan saya mohon maaf kalau saya mungkin kadang-kadang ngomongnya kecepatan ya, tapi insya Allah nanti di tapping kan, nanti masih bisa diikutin, dan kalau ada yang masih bisa ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya mohon maaf, saya ucapin terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, Pak Doni saya sudah foto untuk presentasi kita ya. Jadi teman-teman silakan untuk mengisi link presentasi untuk sesi. Oke, saya pamit ya. Saya live ya. Baik, ya, okay. Terima kasih. Kita tutup ya. Ya, sama-sama. Ininya kan masih linknya masih oke ya, masih nggak dimatiin kan? Ya, karena untuk siang saya pakai link ini untuk teman-teman dari Wardah nanti ya. Siap. Terima kasih, kita tutup Pak Doni. Ya. Ya, saya live aja dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 00 waktu Indonesia Barat. Bye.